Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring 10 produksi film, materi produksi film. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas eh, kompetensi dasar. Ini seperti yang saya blok warna biru, mungkin kalian bisa lihat, memahami peralatan produksi film. Kemudian hmm, kalian juga akan kita jelaskan, akan saya jelaskan tentang bagaimana produksi film itu minimal kita mengetahui bagaimana penggunaan atau apa saja yang digunakan dalam eh, produksi film pemula. Karena di materi ini kita akan bersambung ke materi produksi film yang peralatan yang standar dengan peralatan produksi film yang pemula. Bagi kalian yang kelas 10, bagaimana untuk melakukan produksi film, peralatan apa yang digunakan. Nah, di episode ini saya akan jelaskan sedikit tentang peralatan produksi film untuk pemula juga ya. Saya bagi dua karena memang sekarang kita lebih mudah menggunakan peralatan produksi film untuk produksi film dengan peralatan yang minimal, standar. Tidak standar, maksudnya low budget. Jadi kalian tidak usah berkecil hati bagaimana bikin produksi film, tapi kok peralatannya standar. Peralatannya belum standar maksud saya. Menggunakan HP pun bisa. Nanti ada tripod mini yang bisa kamu gunakan eh, digunakan sebagai pengganti tripod pedestal ataupun tripod yang monopod. Kalau tidak punya monopod, kamu bisa beli itu dengan mudah dan murah. Mungkin sekitar 80.000, 60.000, 90.000, bahkan yang paling bagus itu 125.000. Saya pernah beli itu 110.000 itu sudah dapat, dan itu untuk penggunaan HP. Nah, langsung saja ke materi. Di sini sudah saya siapkan materi alat-alat produksi film. Nah, apa saja alat produksi film? Nah, kalau kita berkaca di alat produksi film yang standar, eh, kita bisa gunakan ini. Ada namanya slider glide cam. Ini dengan kamera DSLR nih. Jadi lebih ada apa? Ada relnya ya. Kemudian ini lebih stabil karena dia termasuk dalam stabilizer. Nah, kemudian ini kita gunakan slider. Slider jadi pengambilan gambar track in. Kalau ke depan track in, track outnya gambarnya jauh lebih smooth, gambarnya lebih smooth karena ada slidernya. Kemudian ini kita ada penutupnya ini. Nah, ini biasanya digunakan DSLR. Nanti di pelangkon ini kita pasang DSLR. Jadi gunanya apa? Jadi cahaya yang refraksi cahaya di luar itu tidak membias ke dalam lensa dengan adanya tutup ini. Namanya rig. Jadi kita bisa gunakan rig nanti. Ini peralatan yang standar ya, lumayan. Ada lagi yang lebih dari ini memang. Kemudian ada crane. Nah, ini biasanya untuk pengambilan gambar. Kalian sering lihat kalau ini sudah tidak terlalu sulit dijumpai. Kalau pengambilan gambar musik di televisi pun ada menggunakan crane jeep kamera. Ini menggunakan DSLR, ada juga menggunakan kamera ING FP. Masih ingat kamera ING FP? Ada yang menggunakan kamera IFP di sini, dipasang di sini untuk pengganti DSLR juga ada. Tapi karena sekarang penggunaannya lebih masif, lebih umum, maka digunakan kamera DSLR untuk di crane ini juga. Dan harganya macam-macam untuk kamera untuk crane ini. Ada yang produk lokal, ada yang produk build up juga. Dan kemudian yang pasti lagi ini yang paling sekarang lebih umum digunakan, itu menggunakan apa? Menggunakan drone. Karena kita menggunakan drone, kita bisa buat aerial shot, di mana shot di atas kita bisa buat dengan mudah. Kalau dulu kita harus menyewa apa namanya? Harus menyewa helikopter untuk membuat untuk memudahkan pengambilan gambar dari atas. Nah, yang pasti yang terakhir adalah menggunakan tripod. Menggunakan tripod ini kalau diproduksi film, dan saya pribadi wajib. Karena apa? Pertama, film kita pengambilan gambar harus smooth, harus stabil. Kecuali mungkin kamu punya motivasi pengambilan gambar film action waktu dia berkelahi atau dia lagi fighting. Nah, ini beda lagi. Kita menggunakan teknik handheld. Tapi untuk pemula saya sarankan menggunakan tripod dulu, menggunakan tripod. Karena apa? Penggunaan tripod ini lebih menstabilkan pengambilan gambar, lebih gambar kita tidak bergoyang, stabil, tidak shaky pengambilan gambarnya, smooth pengambilan gambarnya. Kita bisa menggunakan juga monopod. Nah, yang paling terpenting lagi, nah ini lighting.
Lighting ini lighting flash, ini pencahayaan flash. Ada yang untuk video, nanti mungkin saya lihatkan gambarnya. Ini karena apa? Seperti sekarang saya menggunakan lighting kan untuk agar feel dari muka saya ini bisa dilihat dengan jelas, bahkan teksturnya juga bisa dilihat dengan jelas. Yang paling susah nanti adalah penempatan dari lighting tersebut, karena 3-point lighting nanti adalah ada tekniknya. 3-point lighting nanti belajar lagi, ada tata cahaya di kelas 11 kamu akan diajarin itu. Nanti banyak aspek. Nah, ini dolly, ini bisa dilihat. Dolly itu semacam ada reel, kemudian ada dudukan untuk kameramen, dan di sini nanti ditaruh kamera. Di sini nanti di kamera. Dan ini udah kamera pedestal. Kameranya di atas. Jadi dia sistemnya adalah diputar untuk dinaik turunkan. Jadi pedestal ke atas dan ke bawah, ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah floating stabilizer device. Kalau sekarang kita bisa gunakan seperti ini, gimbal. Karena yang seperti itu mahal. Ini ada gimbal. Nah, ini nanti bisa dipasang di kamera yang kamu akan gunakan untuk mengambil gambar. Tapi ini menggunakan ini ya, apa namanya, mirrorless, karena dia hanya untuk mirrorless kamera yang bebannya kurang dari 750 gram, kalau kurang dari 1 kilo. Kalau 1 kilo ke atas kita harus pilih gimbal ataupun stabilizer yang khusus untuk DSLR, bukan mirrorless. Nah, itu mungkin. Yang kedua, nanti kita akan melihat ini ada channel tentang produksi film dari Studio Antelope. Nah, di sini kenapa saya contohkan peralatan standar dulu, peralatan pemula dulu, karena kita membutuhkan contoh peralatan yang memang benar-benar standar. Kalau bila kita mencontohkan di materi saya ini tentang peralatan produksi film standar. Nah, di sini saya sudah siapkan peralatan. Kita gunakan apa saja. Pertama, jelas kita gunakan monitor nanti. Ini nanti dikoneksikan di DSLR kalau kamu ketika syuting. Ini peralatan yang lumayan. Jadi kita bisa preview. Kenapa gunakan ini? Kita bisa melihat, karena di lubang di viewfinder atau LCD kadang terrefleksi cahaya, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi dengan ini bisa dilihat. Dengan monitor ini kita bisa melihat dengan jelas komposisi, kita bisa menentukan komposisi, kita bisa menentukan pengambilan gambar dan pengambilan gambar dengan jelas, karena tidak terbias oleh cahaya ya, tidak flare oleh cahaya. Itu yang kedua, jangan lupa di produksi film kalian nanti kalian wajib menggunakan ini clapper. Nah, clapperboard ini adalah clapperboard. Gunakan clapperboard untuk apa? Menandai dari shot satu ke shot lainnya, take 1, take 2, kemudian dari scene sebelumnya dan scene setelahnya, scene 1 ke scene 2. Karena di sini ada scene shot take, nanti scene 1 shot 1 take berapa, scene 1 take ke berapa, scene 2 take ke berapa. Nanti ada pilihannya, kita tinggal ganti good atau not good. Semuanya bagus, good, choose, dipilih untuk bagus. Untuk pilihan peralatan lainnya yang pasti kamu harus gunakan ini headset. Wajib headset untuk preview di pengambilan gambar. Headset pengambilan gambar. Terus ada lagi satu lagi, kamu gunakan mikrofon. Ini wireless mic. Nanti kalau penggunaan ini biasanya ditaruh di kerah atau di dalam untuk pemain, supaya apa? Supaya nanti suaranya lebih jelas. Biasanya pengambilan gambar untuk jauh. Tapi kamu bisa gunakan boom. Nanti ada boom. Saya perlihatkan ada boomer. Nah, ada boom di sini. Ya, kita bisa gunakan boom ya, boom. Ini adalah boomer. Jadi untuk pengambilan gambar di atas mulut. Kenapa ada ini namanya bulu anjing atau windshield. Gunanya apa? Peredam suara apabila kita syuting di yang windly, yang anginnya terlalu keras, kencang. Jadi ini ada meredam suara angin tersebut. Nah,
paling murah kamu bisa membeli ini. Kamu gunakan Rode Mic. Rode Mic ini lebih murah harganya, tidak sampai jutaan. Ini dipasang di atas kamera, Nah, itu peralatan untuk pemula. Jadi, terus kameranya gimana, Pak? Kamu bisa gunakan HP sebenarnya. Saya dulu awal juga menggunakan kamera HP untuk pengambilan gambar. Kebetulan mencari menggunakan iPhone yang generasi lama-lama, namun masih kualitas gambar HD. Dan rata-rata sekarang kamera itu di HP videonya sudah HD semua, jadi kamu tinggal mengeditnya di kamera HP juga. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan lihatkan video dari Studio Antelope. Di sini peralatan barang yang dimiliki, ini bisa dilihat 10 barang yang digunakan untuk produksi film pemula. Oke, kita lihat ya. Halo, balik lagi di Siasat Sinema, di mana kami, Studio Antelope, memberikan tips dan siasat mengenai filmmaking. Kali ini, bersama saya, Peter Celluloid, kita akan membahas 10 peralatan pertama untuk membuat film. Nah, kali ini, Peter mau membahas tentang peralatan apa aja sih yang dibutuhkan untuk syuting. Oke, kalau gitu di depan kita kali ini udah ada 10 peralatan pertama yang kamu butuhkan untuk bikin film. Yang pertama, ada kamera. Untuk pemula, kamu bisa menggunakan mirrorless atau DSLR untuk mengambil gambar. Tentunya fungsi kamera ini tuh untuk mengambil gambar atau video ketika lagi syuting. Kemudian, kamu juga membutuhkan lensa. Pastikan lensa yang kamu gunakan kompatibel dengan bodi kameranya. Jika tidak, kamu bisa menambahkan adapter lensa untuk membuat lensa dan kameranya menjadi kompatibel. Jika kamu ingin hasil rekaman kamu lebih stabil atau sekedar merekam tanpa perlu memegang kamera, kamu bisa menggunakan tripod. Untuk selanjutnya, jika kamu ingin hasil rekaman suara yang lebih jernih, kamu dapat menggunakan mic eksternal yang kemudian bisa kamu taruh bodi kamera kamu. Ketika proses syuting, kamu membutuhkan cahaya yang memadai. Untuk itu, kamu bisa menggunakan lighting. Salah satunya adalah LED seperti yang ada di studio kali ini. Nah, untuk selanjutnya, jika kamu ingin mengarahkan agar cahaya lebih optimal sesuai keinginan kamu, kamu bisa menggunakan lighting reflector. Selain peralatan untuk mengambil gambar dan suara, kamu juga membutuhkan clapboard untuk menandai tiap-tiap adegan yang kamu ambil pada film kamu. Fungsinya adalah untuk mempermudah pada proses pasca produksi. Untuk selanjutnya, kamu membutuhkan sebuah aplikasi komputer untuk mengolah data rekaman kamu agar dapat menjadi sebuah hasil akhir dari filmnya. Oh iya, jangan lupa ya, kamu juga membutuhkan SD card atau memory card untuk menyimpan data hasil rekaman syuting kamu. Sebaiknya, kamu membackup data-data yang ada di SD card ini ketika lagi produksi. Kagak mau kan, kamu harus syuting ulang gara-gara datanya hilang. Nah, itu tadi 10 peralatan pertama yang kamu butuhkan untuk buat film. Ada kamera, lensa, mic eksternal, tripod, lighting beserta lighting reflector, clapboard, SD card, dan komputer beserta aplikasi editingnya.
Jika kamu memiliki saran atau pendapat untuk melengkapi list ini, kamu bisa taruh saran kamu di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang ingin menjadi seorang filmmaker. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Saya Peter Hello Lois, pamit undur diri. Sampai jumpa di Siasat Sinema selanjutnya. Nah, itu tadi 10 peralatan produksi film. Nah, di sini saya sudah bawa. Terus bagaimana jika kamu tidak memiliki tripod? Ini sudah saya pernah beli, ini gunakan untuk HP. Jadi kamu bisa pasang ini di atas HP kamu. Bisa dijepit ini. Jadi kamu gunakan kamera bila belum ada, karena produksi belum ada di sekolah, mungkin kamu bisa gunakan ini. Ini adalah untuk kamera HP. Jadi kita bisa gunakan tripod kamera HP. Jadi tidak harus menggunakan tripod standar. Apabila nanti sudah kita produksi lagi sekolah, kita bisa gunakan peralatan. Ada tadi bisa kita gunakan stabilizer, gimbal. Untuk stabilizer kita gunakan mic untuk pengambilan gambar, perekaman audio pemain. Kemudian kita gunakan monitor preview ini. Monitor preview untuk preview gambar dari kamera DSLR atau mirrorless. Nah, kita gunakan mic wireless. Ini mic wireless. Tadi kan langsung mic direct ya. Ini mic wireless. Dan jangan lupa gunakan headset untuk preview audionya. Dan yang paling penting juga kita gunakan clapperboard untuk menandai scene by scene. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk episode yang kedua, nanti akan saya sambung dengan peralatan produksi film yang standar sinema, dari standar nasional, karena agak sedikit berbeda. Namun, peralatan awal sama ada mic juga, lighting gitu. Mungkin sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.